Sampai sekarang CD-nya juga masih ada dalam bentuk kaset. Saya belajar juga lama untuk mendapatkan materi itu, saya harus presentasi. Ikut seminarnya itu saya harus presentasi 1 bulan minimal 30 kali dengan dinyatakan tanda tangan. Di tempat saya presentasi, dan itu harus 3 bulan. Setiap bulan berturut-turut, setiap bulan 30 kali presentasi. Selama 3 bulan saya baru boleh mengikuti seminar, mengikuti materi Master Eagle. Itu pada saat itu. Sehingga itu saya simpan sekali, dan itu perjuangan cukup berat sekali. Presentasi 30 kali sebulan pada zaman tidak seperti yang Anda bayangkan zaman sekarang ini. Untuk bisa melakukan presentasi 30 kali dalam sebulan, saya harus punya jadwal minimal 45 kali dalam sebulan. Baru bisa terrealisasi selama 30 kali. Karena pada zaman dahulu, saya sebut zaman bahula, tahun-tahun itu orang bisa jadwal presentasi sudah dijanjikan, begitu saya datang orangnya lupa bepergian. Kenapa? Pada saat itu tidak ada HP, tidak ada telepon. Siapa orang punya telepon tahun 2000, tahun 95 ada yang punya telepon? Jarang. Orang yang punya rumah telepon, hanya orang-orang yang punya kemampuan ekonomi super mapan. Karena telepon pada saat itu masuk kampung pasti tali telepon yang seperti itu. Betul? Orang punya HP, siapa yang punya HP? Ya, pada saat itu kalau saya membangun jaringan, saya sudah kenal bis jaringan. Jujur saya mengenal bis jaringan mulai tahun 95. 94 tepatnya saya sudah bekerja belajar di bisnis network marketing. Ya, jauh sebelum rasa lahir saya sudah berjalan di bisnis network marketing, saya belajar di sana. Dan setiap materi yang pelajari saya pasti serius karena saya ingin perubahan. Kenapa? Saya sudah kenyang baca buku karena selama sebelumnya saya punya persewaan, di sana banyak buku-buku motivasi, buku membaca visi dan sebagainya. Yang namanya internet sudah saya dengar informasinya sejak tahun 94. Nanti akan ada internet yang menyambungkan semuanya. Itu hanya bayangan saya pada saat itu. Salah satu bukunya namanya Parabel. Yang menyambungkan semua lini nanti akan terhubung dunia. Dan dia bisa tergabung langsung, kita bisa seluruh dunia. Itu saya hanya bayang-bayangkan aja pada tahun 94. Jika pada saat itu kita mulai belajar, akhirnya salah satunya saya memilih belajar di network marketing. Itu pun juga tidak murah, mengikuti seminar seperti itu pun saya bayarnya pada saat itu 160.000. Dan seminarnya harus saya datang ke Jakarta. 160.000 tahun 94. Ya, pada saat itu harga emas kurang lebih sekitar 25.000 per gram. Nah, saya konversikan dengan harga emas, maka untuk datang seminar saya bayar 6 gram emas. Ya, kalau sekarang mungkin 2,5 sampai 3 juta. Seminarnya, nah itu 2-3, itu seminarnya saja, nginap sendiri, urusan yang lain sendiri. Lah program-program yang sementara. Nah makanya dengan harga seperti itu, saya pasti simpan semuanya. Saya tidak mau terlena, pasti saya simpankan semua kasetnya, CD-nya, semuanya saya simpan. Saya mulai belajar berarti seperti itu, sehingga pada saat di NASA saya menjalankan program yang namanya Silver Eagle. Silver Eagle adalah sebuah program yang istimewa yang saya kembangkan pertama kali di NASA, yang sempat saya share ke grup. Pertama kali saya bergabung di NASA, saya menjalankan program Silver Eagle. Di mana program Silver Eagle itu salah satu program 10 frontline 30 grup dalam sebulan. Itu yang saya kerjakan pada saat itu dengan mandiri tanpa apel, karena apel saya tidak ngerti apa itu Master Eagle. Jadi saya tidak mungkin apel saya mensupport apel saya buat untuk membuat pertemuannya. Karena untuk praktek di lapangan apel saya tidak mengerti apa itu Silver Eagle, tetapi apel saya tetap support menyelenggarakan event pertemuannya. Karena kalau punya jaringan susah tidak dibawa ke pertemuan, tapi di lapangan saya action dengan sendirinya, saya menjalankan program yang namanya Silver Eagle. Jadi Silver Eagle pada saat itu kita juga bisa mampu menjalankan seperti tadi, presentasinya satu hari bisa 2-3 kali yang kita lakukan, dan itu kadang sampai di luar kota. Jadi saya katakan tadi, untuk bisa mendapatkan presentasi zaman 30 kali presentasi pada zaman saya ingin belajar, itu tidak gampang. Karena misalkan saya sudah deal ketemu dengan dosen, saya di Malang, dosen saya di Pasuruan. Nanti tanggal sekian di tanggalan di Bunderi, semua di Bunderi. Pada tanggal yang bersangkutan saya datang. Nggak bisa ada komunikasi sebelumnya. Karena Pasuruan Malang pun kalau saya menghubungi pasti pakai surat. Surat kilat 3 hari baru nyampe. Surat biasa 10 hari Pasuruan Malang. Ya, nyampe ke sana beritanya nyambung ke saya butuh waktu 20 hari. Itu adalah komunikasi zaman dulu. Kalau saya pakai surat kilat 3 hari, 4 hari nyampe di Pasuruan.
Nah, seperti itu, sehingga seringkali saya datang ke tempat presentasi, nyampe di sana orangnya nggak ada, orangnya lupa kalau jaga presentasi dengan saya. Tunggu sampai malam ketemu baru minta maaf, ya sudah pulang, nggak presentasi, nggak dapat jadwal. Ulang lagi seperti itu, dan kasus seperti itu sering. Ya, kasus seperti itu sering, kalau sudah luar kota seperti itu, maka failing. Maka pada saat itu satu-satunya yang menyatakan pada saat itu yang bisa membantu kita adalah buku psikosibernetik. Karena psikosibernetik sangat kuat sekali membantu failing. Makanya dibangun hubungan komunikasi seperti telepati, seperti failing yang terbangun. Kalau dengan kita kuat membaca psikosibernetik, kita kuat membaca sibernetik dan menempati kontak hubungan, oh ini ada. Jadi seperti itu yang kita baca. Jadi dia baca, kita baca. Semakin kuat komunikasinya, seperti ada feeling itu ketemunya. Oh ini ada orang. Oh jam sekian ada. Itu seperti itu. Makanya kalau psikosibernetik itu sudah melekat dalam diri kita, sudah belajar lama sekali. Ulang-ulang seperti itu. Jadi itu buku itu saya nggak tahu itu benar tidak, tapi buku itu menurut saya sakti sekali. Jadi sangat membantu feeling kita untuk ketemu dengan Tuhan pada saat itu. Dia berperan psikosibernetik. Nah, kita menjalankan program yang namanya Silver Eagle tadi. Silver Eagle adalah 10 frontman, 30 orang dalam satu grup itu sebulan pada saat itu. Ya kita kerja tidak boleh menggunakan pikiran. Jadi kita kerja dengan emosi. Jadi kita dengan pikir, jadi sudah tidak pernah pikir. Kalau kita bekerja masih dipikir, nggak ketemu nalar. Jadi nggak boleh pakai logika. Jadi jalani saja kerja gila-gilaan. Nah, jalani saja kerja gila-gilaan. Seperti itu. Itu juga sebagai tes case saya, juga tes track saya menjalankan misi ini karena saya pada saat itu misinya yang satu, NASA harus ada bintangnya. Itu saja prinsip saya. Ada pada tahun 2002 begitu perusahaan didirikan belum ada bintangnya. Siapa di NASA buktinya juga nggak ada. Nunggu apa juga belum berbukti karena saya bergabung di bulan yang sama bersama Apen. Ya. Saya tepatnya bergabung kurang lebih kalau dihitung-hitung kan saya bergabung sebetulnya itu di Oktober. Sama, masa transisi adalah bulan Oktober. Ya, itu masa transisi bulan Oktober. Nah, itu mulai administrasinya baru setelah 1 bulan. Itu mulai. Maka belum bisa. Begitu bergabung karena kita yakin, karena kita dengan Apen-Apen sudah berkenal lama. Ya, beberapa dari Apen memang berada di garis jaringan kita masa lalu. Sehingga sudah terbangun. Dan jujur pada saat saya bekerja pada saat itu, saya bukan pemain baru. Saya mengerjakan Master Eagle, mengerjakan Silver Eagle, bukan saya belajar, saya pelaku, saya sudah ngerti harus ngapain. Jadi bukan orang yang diteta ini materi, tidak seperti itu. Saya sudah bisa action, saya bisa presentasi sendiri, saya bisa membina, saya bisa ngisi grup meeting, itu yang saya lakukan pada saat itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya bukan orang baru, ya. Jadi saya bukan institut baru yang diteta, belajar presentasi, diajari, wah ini berdiri deg-degan, tidak seperti itu pada saat di NASA. Saya sudah bisa bekerja pada saat di NASA. Karena sebelum di NASA proses belajar saya. Jadi belajar deg-deg, bromos, ribetan itu di tempat yang lain, bukan di NASA. Kalau di NASA saya sudah pelaku. Ya, saya belajar di NASA saya sudah pelaku. Sebelum di NASA saya sudah punya jaringan ribuan juga. Ya, pernah saya punya jaringan di tempat yang kapal yang lama itu mencapai hampir 2000 lebih, bukan ribuan lah pada saat itu. Dan saya harus memutuskan harus kembali ke NASA. Pas NASA berdiri, salah satunya saya salah satu embrio yang diminta oleh, ya tentunya tim perusahaan. Saya salah satu tim leader yang dibidik oleh perusahaan pada zaman itu. Nah, jujur saja pada zaman itu saya salah satu tim yang dipilih oleh zaman leader, sehingga saya didatangi di Pulau Api Kemalang itu pun oleh direkturnya sendiri. Dan untuk memutusin itu juga tidak gampang, saya tidak gampang memutuskan. Sehingga pada saat saya memutuskan, yes, saya berangkat, saya memutuskan memulai start kerja. Ya, pada saat itu saya masih juga jadi rebutan oleh leader perusahaan yang lain, saya juga didatangi. Salah satu perusahaan X itu juga mendatangi ke saya, dia mau ambil backup saya, mau dikasih mobil inventaris dan sebagainya. Nah, silakan tanya saya didatangi juga dengan leader yang lain. Apa berdiri nanti ini mau stokis, saya modalin. Untuk operasional saya pinjamin mobil. Tapi tidak klik di saya klik dengan orang NASA. Nah, itu kalau bicara riwayat sedikit mengenai itu. Ya. Tapi ini secret untuk Anda saja. Jangan terlalu dibawa kemana-mana. Oke, itu dasar pengalaman saya. Ya, akhirnya saya membangun menggunakan program yang namanya Silver Eagle tadi. Maka bagi yang lain melihat bisa wow, tapi sebenarnya juga bisa tidak. Makanya saya mampu sebulan 10 frontman, 3 bulan dalam satu grup sendirian pada saat itu saya memulai. Sehingga kalau dilihat laporan bulan pertama omset saya 4.200 kalau nggak salah, bukan 1.000 2.000.
Jadi saya menjalankan Silver Eagle, bulan pertama omset saya 4.200. Bulan kedua omset saya 7.300, 7.500 kalau nggak 800. Saya lupa, itu masih ada statementnya, sempat saya share kan? Yang lama sempat saya share itu pada itu di Oktober ini. Frontend saya sekian, itu omset saya. Itu masih tersimpan, sampai sekarang masih terlaminatik. Ya, rabat dinas saya mulai bulan pertama sampai sekarang masih tersimpan, tidak ada satupun yang hilang. Ya, itu bagian daripada administrasi, ya, bagian dari manajemen. Ya, jadi mana bulan yang omset saya turun juga saya pelajari, karena kan pelajari tahu bulan apa omset jatuh, bulan apa omset naik. Siklus naik turunnya kita pelajari karena apa dan sebagainya. Itu sebetulnya kita belajar cukup waktu yang lama. Jadi tidak bisa kita pelajari waktu singkat. Ya, saya belajar dengan siklus tahunan saya pelajari. Di mana bulan-bulan tertentu omsetnya tinggi, di mana bulan-bulan seperti ini, apakah sama di tahun-tahun berikutnya? Kalau terjadi perbedaan karena apa? Kita evaluasi di sana. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru belum bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Omset Anda masih kecil, Anda masih 1-2 tahun. Gimana bisa mengevaluasi seperti itu? Belum bisa. Siklus tahunan Anda juga belum banyak bisa mengevaluasi karena Anda belum banyak bertahun-tahun. Nah, itu pada saat itu saya cerita saya jalankan dengan program seperti itu. Sehingga pada saat itu saya memang goal manager dalam waktu 3 bulan. 3 bulan saya goal manager. Tapi di zaman itu NASA bergabung, saya tidak seperti sekarang persyaratan seperti itu. Dulu stokis adalah 4 juta. Jadi saya dulu bergabung dan jadi stokis. Jadi bukan bergabung sekian aturan stokis, tidak. Saya bergabung dan stokis. Langsung, Pak. Ya langsung. Ya karena memang salah satu orang yang dibidik saya. Gimana saya bisa bergerak kalau saya nggak punya barang? Jadi saya stokis itu belum punya downline. Ya tidak, beberapa liter. Ya. Ya tidak, saya Pak Guswit sama. Pak Guswit N004, saya N005. N01 Pak Agung, N02 Pak Ali, N03 Pak Agus Anwar, N04 Pak Agus Widi, N05 saya, N06 dan sebagainya, kalau Putri P10 dan sebagainya. Tapi tidak semuanya stokis juga bisa eksis kan? Ya stokisnya Pak Agus Anwar mati, tapi omsetnya dari mana kan besar, tapi stokisnya kan tidak ada. Ya sama saja kesempatannya kan sama. Stokisnya Pak Ali juga tidak terlalu banyak dikembangkan, hanya biasa-biasa saja. Apalagi Pak Agung ya biasa-biasa saja. Itu stokis ya, tapi umur omset berbeda. Stokis dan jaringan itu sangat berbeda sekali. Ya, kalau stokis, kenapa mereka? Ya kebetulan mereka dekat Jogja, mungkin nggak terlalu perhatikan produk lah, yang penting dekat kantor. Nah kita kan juga harus eksis produk. Nah ini sebetulnya. Jadi sebenarnya program-program yang ada seperti ini hanya evaluasi mengulang kembali mana yang memori harus saya gunakan kembali sebetulnya. Jadi itu Master Eagle, tapi saya gunakan menggunakan Silver Eagle sampai ke 3 bulan, bulan keempat, bulan kelima saya break menggunakan Silver Eagle karena saya sendirian tidak mampu menggunakan program yang namanya Silver Eagle. Kenapa? Karena pada saat itu saya butuh upgrade, backup, upline. Nah di titik ini upline saya nggak paham Silver Eagle. Maka setelah itu saya menggunakan jalur konvensional biasa. Jadi saya hanya menggunakan selama 4-5 bulan untuk percepatan itu, ya, sehingga pada saat itu mencapai percepatan yang cukup signifikan. Ya. Bulan kedua saya silver, bulan ketiga saya PM. Kalau nggak salah saya PM itu maka sekitar bulan kelima kalau nggak bulan ke-6. Tapi zaman satu itu PM bukan seperti sekarang 20.000, 2 kaki 5.000 tidak seperti itu. Power manager itu 3 kaki 10.000 bersamaan pada saat itu syaratnya. Itu power manager 3 kaki 10.000 bersamaan. Sehingga pada saat power manager kalau nggak salah saya sudah berpenghasilan di atas 15 juta. Karena memang konsepnya berbeda sekali dengan sekarang. Ya. Emerald itu syaratnya 4 kaki 10.000 bersamaan. Itu permainan. Kalau diamond itu 6 kaki 10.000 bersamaan. Itu diamond. Ya, diamond itu 6 kaki 10.000 bersamaan. Jadi kalau kita lihat strict sistem, tidak paham sistem, sulit sekali mencapai peringkat-peringkat seperti itu. Nah, dengan perkembangannya ternyata peringkat juga dibutuhkan dan sebagainya. Maka terjadi 2009 kalau tidak salah, 2008 terjadi evaluasi, kemudian sistem dirubah. Lebih dimudahkan dalam pengertian supaya orang bisa mengambil peringkat. Ya, memang pada saat itu ya lumayan sekali kita ngambil peringkat. Bisa dibayangkan pada tahun-tahun itu peringkat eksekutif itu hanya saya dengan Pak Ardi. Berarti royaltinya ya dibagi 2.
Ya karena eksekutif hanya Pak Ardi dan saya kan berarti royalti milik berdua. Royalti saya bener, royalti eksekutif berdua. Ya, jadi kan zaman royalti dulu ya gede banget royaltinya. Nah kalau sekarang yang eksekutif kan banyak, Bibi Nazra dibagi dengan sebagainya. Gimana dibagi om loro toh? Ya seperti itu asiknya pada zaman dulu. Jadi perubahan-perubahan dan sebagainya. Itu adalah program yang namanya Silver Eagle pada zaman itu. Dan saya sudah mempraktekkan walaupun saya kerja tidak dengan logika, saya kerja dengan yang namanya gila-gilaan atau disebut animal. Hanya orang yang kerja gila-gilaan aja yang bisa mencapai program yang namanya Silver Eagle itu. Karena saya butuh bayar harga. Situasinya seperti itu ya banyak lah. Situasi saya juga seperti tadi. Bahkan pada posisi saya seperti itu juga bukan seperti sekarang. Kalau ada bayangan sekarang, nah posisinya seperti tadi. Situasi keluarga saya juga seperti itu. Anda juga melihat perjalanan saya posisinya seperti apa dan sebagainya. Nah itulah kira-kira kita mengembangkan. Nah dari situ kemudian saya ingin percepatan dan sebagainya. Kenapa tidak saya gunakan program lama, saya modifikasi. Saya lebih permudah untuk mencapai semuanya itu. Sehingga saya menggunakan program yang namanya Master Eagle. Master Eagle sebuah program yang tidak terlalu berat. Yang mungkin berat kalau Anda tidak punya visi. Ini sebenarnya program yang tidak terlalu berat, tapi sangat bisa dicapai sebetulnya. Apalagi dengan dukungan teknologi yang seperti sekarang ini, dengan dukungan produk yang seperti ini, harusnya ini bukan satu yang sulit. Tapi kalau ini menjadi sesuatu yang sulit karena apa? Anda belum bisa mendorong domain Anda mempunyai visi yang kuat. Itu masalahnya. Jadi bagaimana Anda mengedukasi, memberikan motivasi mereka, itu sebetulnya. Itu yang harus diperkuat sebetulnya. Oke. Master Eagle. Lama program 3 bulan. Ya. Kita sudah mulai memilih sebagai calon leader. Anda memulai program lama program 3 bulan. Ya, 3 bulan mereka mulai mengikuti lama program. Untuk program pertama karena pandemi kemarin kita kasih dispensasi akhir Juli. Di akhir Juli nanti kita evaluasi kelulusannya. Yang mestinya 3 bulan menjadi 5 bulan dengan catatan 500 PV-nya 3 kali. Kita akan evaluasi terakhir, nanti akan kita tentukan kelulusannya di bulan Juli. Nah di bulan Juli kelulusannya. Sebelum bulan Juli kita akan rapat nanti, ya tim inti akan rapat nanti menentukan di bulan Juli. Jadi sekarang dorong mereka yang masih punya kesempatan supaya mereka bisa mendapatkan lulusan. Setelah itu baru masuk Master Eagle tahap kedua. Ya, evaluasi tahap kedua. Karena Master Eagle nanti dimulainya tidak seperti setiap bulan, mulai Master Eagle tidak. Setelah gelombang lulusan mereka mulai. Karena butuh persiapan mental. Ya, butuh persiapan sebelum dunianya juga ditata. Ya. Ini adalah Master Eagle. Program percepatan stokis 9 bulan. Artinya kalau stokis 9 bulan mereka harus GM 6 bulan, betul? 10.000-nya harus 6 bulan. Jadi 10.000-nya harus 6 bulan. Bisa nggak? Sangat bisa sebetulnya. Ya, nanti akan saya berikan clue-nya bagaimana nantinya mempercepat mereka seperti itu. Nah dengan 6 bulan, 9 bulan adalah mereka maju stokis. Karena syarat daripada perusahaan untuk menjadi stokis dibutuhkan waktu 3 bulan berturut-turut. Itu seperti itu. Nah kalau 3 bulan berturut-turut berarti di bulannya ke-6 sudah harus kualifikasi. Sehingga di bulan ke-9 mereka sudah lulus tes. Minimal dipanggil di bulan yang ke-9. Ini untuk siapa? Dikatakan maka ini untuk para distributor yang serius untuk merubah masa depannya. Yang mereka terjun di NASA yang serius, yang tidak bagaimana, yang tidak dibina secara umum. Ini yang namanya efektivitas leader, supaya Anda kalau melatih, waktu Anda tidak habis untuk yang tidak produktif. Mereka yang tidak produktif ya sudah dikumpulin aja, dilatih ala kadarnya seperti biasanya mereka, sambil mereka diseleksi lagi. Nah orang-orang seperti ini akan mendapatkan pelatihan lebih intens, mendapat perhatian Anda lebih, karena mereka serius. Itu dasarnya seperti itu. Jadi kita efektivitas. Ya, seperti Raja Wali hanya ngumpul dengan Raja Wali. Nah, kalau mereka belum bisa dikumpulkan berarti mereka belum Raja Wali. Kalau mereka dari Raja Wali, angkat mereka dikumpulkan dengan Raja Wali. Seperti itu. Boleh diikuti oleh semua distributor, baik yang baru maupun yang lama. Artinya ini tidak ada diskriminatif, semua boleh ikut. Tetapi yang terpenting di sini Anda jangan paksakan orang harus ikut.
beri resiko, beri pemahaman bahwa ini adalah program. Boleh diikuti, boleh tidak, maka dibutuhkan persiapan. Siap menang, siap kalah. Siap lulus, siap tidak lulus. Yang tidak lulus bukan berarti memalukan. Karena ada beberapa distributor, Pak, dengan saya yang tidak lulus ini bagaimana? Tidak lulus pun jauh lebih bagus daripada tidak ikut Master Eagle. Betul kan? Mereka jauh lebih bagus kualitasnya sebetulnya. Kalau tidak lulus misalkan karena apa? Oh, omset saya ada yang tidak 500 per 1 bulan. Yang kemarin 1 bulan kan berarti bagus daripada tidak ikut. Memang mereka tidak lulus, tapi kualitas mereka sudah di atas. Itu sebetulnya. Mendaftarkan ke upline leader GM maupun stokis. Kenapa di sini? Saya akan mengajarkan bagaimana GM maupun stokis belajar membangun organisasi. Kan selama ini banyak para leader-leader yang tidak ngerti jaringannya. Bagaimana kan memilih calon-calon yang bagus kalau mereka tidak pernah mengevaluasi jaringannya. Mereka kadang-kadang tidak hafal jalurnya, grupnya siapa, donen yang potensinya yang mana dan yang tidak. Gimana Anda bisa menemukan orang-orang yang tepat kalau Anda tidak tahu karakter di dalam jaringan Anda. Jadi seorang leader juga harus mengevaluasi jaringannya. Setiap bulan harus dicek jalurnya, perkembangannya bagaimana. Itu dicek, itu tujuan mereka sebagai seorang upline, GM maupun stokis itu supaya paham. Jadi mereka ngecek ke dalam jaringannya. Nah dengan begitu dia kenal mana orang-orang yang bagus, yang mendapat perhatian lebih dan sebagainya. Karena selama ini hanya diajari jualan dan rekrut, tidak seperti itu. Anda butuh orang bagus, Anda butuh orang-orang pilihan. Kalau Anda butuh orang-orang pilihan, nggak ada pilihan lagi. Anda harus belajar mengevaluasi grup Anda. Di mana orang-orang tepat, itulah membangun organisasi, itulah membangun tim. Ya, membangun organisasi dan membangun tim itu di situ sebetulnya letaknya. Nah, dengan begini kita belajar memproses. Oke? Dalam pengawasan upline diamond, otomatis kalau di atasnya ada diamond, nanti di upline diamond kalau di atasnya ada eksekutif, ya langsung dengan eksekutif koordinasi seperti ini. Karena orang diamond dianggap cukup profesional, sudah mulai mampu memberikan pengarahan. Nah, itu yang mengawasi, nanti yang menginstruksikan di sini. Sehingga akan terjadi komunikasi yang kondusif antara upline dan downline. Ya, terjadi komunikasi. Maka dalam organisasi itu butuh komunikator seperti tadi. Ya, pemahamannya supaya jalan, komunikasinya supaya bagus. Nah, ini dalam pengembangannya seperti ini. Oke, berikutnya. Belum selesai ditulis? Sudah semuanya? Nah, ini program-program. Jadi Master Eagle adalah program 3 bulan. Program percepatan stokis 9 bulan boleh diikuti semua distributor mendaftar ke upline atau leader GM dalam pengawasan upline dan downline. Ini yang harus dipahamkan pada mereka. Jadi dari awal downline yang ikuti seperti ini dimotivasi, diarahkan. Karena kalau kita mengarahkannya salah, banyak downline yang merasa tertekan. Mereka ikut komunikasi, mereka takut. Padahal tidak harus mengungkapkan, nggak apa-apa. Yang penting belajar berani mengungkapkan supaya mana kurangnya diketahui. Dia berani mengungkapkan. Seorang leader, seorang pemimpin itu berani menyatakan apa kekurangannya, kemampuan seperti sehingga mentornya tahu apa kekurangannya dia, itu yang diperbaiki. Kan bukan untuk dibully, bukan untuk tidak diluluskan, untuk diperbaiki. Untuk diperbaiki, itu sebetulnya. Baik, syarat yang pertama, omset pribadi 500 PV per bulan selama program. Nah, untuk lulus, mereka syaratnya memiliki omset pribadi 500 PV per bulan. Saya kira dengan jumlah produk yang ada sekarang, ya, dengan beberapa pilihan produk yang spesialis, yang mudah dijual, yang mereka punya keyakinan yang kuat, 500 itu bukan hal yang terlalu tinggi sebetulnya. Kenapa 500? Ada bahasa yang lebih elegan sebetulnya. Omset 500 PV ini setara dengan keuntungan 2 juta. Kenapa kami harapkan orang yang ikut program Master Eagle dan serius menerjun ini minimal kalau ukuran beberapa wilayah di daerah itu sudah menyangkut UMR. Memang kalau di Pasuruan UMR-nya tinggi, 3 juta lebih ya, 4 ya, 44 ya, 42 UMR-nya. Tapi beberapa wilayah seperti Blitar 1,3 sudah kemana? Madinahnya 0,4 misalkan. Nah dengan UMR 2 juta mereka sudah bisa hidup.
Artinya kalau mereka dibimbing oleh leader yang bagus, kalau Anda mendapatkan seseorang yang serius mengambil program ini, Anda tidak sia-sia membimbing, Anda tidak sia-sia mengkader mereka, dan mereka saya pastikan akan bertahan kalau mereka bisa ngambil ini, karena 2 juta mereka dapatkan dengan penjualan seperti ini. Jadi kenapa 500? Supaya mereka dapat penghasilan kotor 2 juta. Saya kira 2 juta sudah bisa untuk bertahan. Apakah mereka langsung memulai? Tidak selalu. Mungkin untuk ikut program Master Eagle mereka butuh 1 bulan belajar, butuh 2 bulan belajar, nggak masalah. Atau langsung track ingin ikut, silahkan. Nah, sebagai apa yang Anda bijak menata mereka. Ya, kalau mereka bisa ngerti ini maka akan luar biasa. Ya. Berikutnya adalah jumlah frontline 5+ di akhir program, bukan di awal program, tapi di akhir program. Bisa dibantu, mungkin tas Pak, ada spidol di depan Pak? Ya. Bukan di belakang ini salah satunya Pak? Ya, itu. Nah, saya mau buka ya Pak. Tidak apa-apa, di sini aja Pak, biar Pak nutupin nanti. Oke. Nah, ini yang sana tutup Pak, di sini aja. Mas bisa dilihat ya, sana sketch. Ini taruh di mana? Di sini dulu? Apa ditaruh di sini dulu? Ya, oke. Nanti akan foto sebentar ya, oke. Yang di sini aja sekalian, biar tutup. Oke, ya, makasih Pak. Ya. Jumlah frontline 5+ di akhir program. Kenapa kita paksakan seperti ini? Karena saya tidak ingin pembelajaran online marketing, penjualan yang tinggi mencetak jadi sales. Karena kalau mereka tidak diikutkan program, tidak terbuka mindsetnya, mereka nggak mau rekrut. Mereka nanti akan jualan saja. Dan kalau mereka jualan saja, saya pastikan dia akan hilang dari jaringan Anda. Tidak akan membuat Anda kaya, tidak bisa membuat Anda diamond, apalagi menjadi double diamond. Nggak bisa. Sehebat-hebatnya mereka jualan, kalau mereka tidak mau rekrut, tidak mau mengembangkan jaringan, sulit menjadi PM. Bisa? Nggak bisa. PM itu minimal punya 2 domain, betul? Omsetnya 20.000. Nah kalau dia jual sehebat-hebatnya, pribadi bisa nggak? Nggak bisa. Ya kita tidak ingin menjebak seperti itu, maka paksa mereka dari awal mengikuti program. Nah tujuan Anda gimana? Jualan program. Maka Anda promosi mati-matian, tujuannya apa? Supaya mereka tertarik dengan seperti ini, ikut program ini yang akan terjadi duplikasi nantinya, yang membuat Anda kron. Kalau Anda tidak mengikuti seperti ini, Anda hanya GM. Itu pun sudah susah sekali. Karena sehebat-hebatnya jualan, mau berapa omsetnya? Nah, seperti itu sebetulnya. Oke, jadi yang dimasalahkan bisa jadi pada saat dia Master Eagle, pertama kali dia nanti ikut Master Eagle, ya, apa ini bisa Pak? Nanti gue nggak bisa pas. Bisa. Ya, oke. Saya anggap bulan pertama terjadi seperti ini. Ini bulan pertama. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi tidak seperti ini. Ya, ini bulan pertama. Tapi syaratnya apa? Harus tutup poinnya 500 PT atau 2 juta. Ini bulan pertama. Jadi tidak harus terakhir seperti itu. Ya. Program berjalan. Ya. Jumlah frontend 5 di akhir program. Jumlah distributor yang aktif dalam grupnya minimal 5 di akhir program. Ya. Distributor yang aktif 5+ di akhir program. Ya, 5+ kembali lagi di akhir program. Bisa jadi nanti terjadi pertumbuhan yang seperti ini di bulan berikutnya. Terjadi di bulan yang kedua, syaratnya juga harus 500 EV atau keuntungan 2 juta.
bisa jadi pertumbuhannya, nah anggap aja seperti ini. Ya, jumlah distributor aktifnya 5 plus di akhir program. Jumlah jalur yang aktif 2 plus, minimal 2 jalur. Ini yang aktif berapa jalur? 3 jalur, 1, 2, 3. Ya, jumlah distributor aktifnya ini berapa? Yang hijau Pak. Ya, yang aktif berapa ini? 1, 2, 3, 4. Distributor aktif adalah distributor yang punya dot. Ini 1, ini punya domain 2, ini punya domain 1, ini punya domain 1. Berarti ini yang di sini 1, 2, 1, 2. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Distributor yang aktif 4. Jalur yang aktif 2. Jumlah grupnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah grupnya 10. Jumlah yang aktif 4. Ya, jumlah jalur aktifnya adalah 4, jumlah jalur yang aktif 2. Ini bacanya. Bisa dipahami ya, cara bacanya ya. Seperti ini. Terjadi di bulan pertama, terjadi di bulan kedua, ini titik tumbuhnya. Saya buat gambarnya tidak sama supaya mudah mempelajarinya. Ya, maka dulu kan kita di sekolah juga sudah diajarkan mempunyai pulpen yang warna. Supaya kalau di pelajaran fisika itu lebih mudah menjelaskan. Ternyata sekarang juga dibutuhkan warna-warna, ya. Karena saya suka dengan warna-warna ini cara belajar yang paling mudah untuk dipelajari. Karena saya suka eksak ya. Jadi dari dulu saya suka matematik, saya suka fisika. Nah dulu waktu sekolah itu hobi kesenangan saya matematika, fisika. Dan itu biasanya teman-teman saya takut kalau kena matematika atau fisika. Kabur, tidak apa-apa. Nanti bagian dari hitung-hitungan. Nah, ini untuk memudahkan saja mempelajari seperti ini. Nah ini seperti ini programnya. Jumlah aktif. Kenapa? Karena mereka dipaksa sebetulnya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjebak di penjualan. Supaya mereka mau merekrut. Nah bagaimana merekrut? Tadi materi-materi sebelumnya sudah mengarahkan bagaimana mereka meng-closing. Bagaimana Anda membuat mereka menjadi perekrut? Bagaimana Anda indikasinya membuat reseller? Pancing dengan promo, pancing dengan kata-kata tertentu. Kalau mereka dipancing mau beli produk lebih dari 2 itu sudah distributor. Maka tahap berikutnya harus closing, harus rekrut. Ya, harus rekrut berikutnya. Karena di situ letaknya kan jadi masa perubahan nggak selalu bisa ketemu. Ya, tidak selalu ketemu, bahkan akan terjadi perekrutan yang jauh, perekrutan beberapa titik, beberapa tempat. Anda butuh pelebaran, butuh perekrutan dan sebagainya nantinya. Oke, nanti ada beberapa ilustrasi harus digambarkan. Berikutnya adalah jumlah jaringan distributor dalam grupnya 15 plus. Ya, harus 15 plus misalkan. Jumlahnya bisa jadi nanti akan terjadi pertumbuhan seperti ini. Ya, kemudian ini juga tumbuh jaringan barunya. Oke, ini juga akan terjadi perekrutan. Bisa jadi seperti ini. Terjadi di bulan yang ke-3. Maka dibutuhkan juga 500 PV atau profit 2 juta. Itu dasarnya kita menggunakan program mereka. Nah, kalau dia sudah seperti ini, satu, jumlah grupnya terpenuhi, maka distributor yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat dan PIN. Artinya kalau sudah seperti ini distributornya, ini kan baru dihitung omsetnya Anda saja, Anda yang ikut. Kan hanya dihitung omsetnya A saja. Ini akan dihitung omsetnya A. Belum lagi kalau ini pasti ikut. Kalau Aprilnya promosi pasti di sini juga terjadi. Maka jangan heran ini bulan ketiga bisa manajer. Karena apa? Karena dia termotivasi. Nanti dipraktekkan aja di lapangan. Karena akan terjadi sesuatu yang berbeda keajaibannya nanti. Dia juga pasti ingin ikut Master Eagle.
Nah kalau program itu belum dibuka, mereka bisa berlatih. Berlatih dulu mengejar omset seperti ini. Maka pada saat mereka mengikuti program ini, ya ada dua. Yang pertama, stokis juga harus mengarahkan, itu harus mengarahkan produk-produk apa yang harus dijual, psikologis apa yang harus ditangani mereka. Karena produk kita demikian banyak, muncul produk-produk baru, ada produk yang brandingnya kuat, tapi produknya tidak berapa, hasil testimoninya jelek. Ya, ada produk yang memang brandingnya kuat, testimoninya juga bagus. Ya, ada beberapa produk mungkin kalau saya sebutkan hanya produk gore saja. Jadi rame tapi bikin masalah. Ya. Dan itu sebagai leader kita harus pintar menganalisa. Karena ini korbannya adalah domain Anda. Ingat. Bagaimana psikologisnya kalau Anda menjual produk? Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Bambang, sering dengan Pak Bambang misalkan. Anda menjual semua produk ke konsumen itu semau Anda. Karena konsumen Anda bukan aset Anda. Kalau ada produk yang bisa dijual dengan jual, silakan dijual ke sana. Konsumen Anda itu adalah bukan aset Anda. Tapi kalau Anda mengajarkan ke domain Anda, ini aset Anda. Ini harus Anda bedakan. Anda harus profesional. Anda dalam jaringan Anda, ini jaringan yang Anda bentuk. Ini organisasi yang Anda bentuk, ini aset Anda. Kalau Anda salah mengajarkan di sini, sama dengan Anda merontokkan aset Anda sendiri. Itu harus dipelajari betul. Anda menjual produk keluar semaunya. Produk apa saja silahkan dijual. Baru lama silahkan dijual, yang penting untung. Tapi manakala Anda menjual ke jaringan Anda harus hati-hati. Kalau Anda salah menjual di dalam jaringan Anda, korbannya jaringan Anda. Bisa dipahami ya? Nah, Anda yang menganalisa mana produk-produk yang memang harus dipromosikan lebih tinggi. Jangan terlalu kepo dengan produk baru. Bukan berarti nggak boleh menjual, boleh Anda menjual produk baru, tapi jangan terlalu kepo. Anda harus hati-hati kalau menjual ke dalam jaringan. Karena pasar Anda dua, konsumen di luar dan pelanggan yang setia Anda adalah jaringan Anda. Jaringan Anda adalah pasar setia Anda. Itu adalah pasar Anda. Pasar yang loyal pada Anda adalah jaringan Anda. Kalau Anda punya pasar yang loyal, kalau Anda salah menerapkan, dia tidak loyal lagi pada Anda. Karena pakai kesalahan Anda yang ngawur. Nah di situ, ini yang dipahami. Dan membentuk jaringan ini petanya. Makanya seringkali saya harus hati-hati mengedukasikan kepada jaringan, terutama saya harus hati-hati. Karena saya jual produk. Saya menggunakan produk, saya promosi produk sama dengan saya jualan ke Anda. Nah, jual ke Anda saya terima royalti, kan begitu. Dan Bapak Ibu semuanya adalah pasar saya yang loyal. Kan begitu. Maka saya harus hati-hati menghadapi pasar yang loyal. Kalau pasar yang di luar, oke saya bisa hilang, bisa cari tambal, gampang. Tapi di dalam, ini harus hati-hati. Itu dalam memanage sebuah grup. Itu jangan hati-hati. Letak profesional kita harus dijaga di situ. Makanya kenapa kita memilihkan produk spesialis, produk pilihan, produk katalog. Produk spesialis adalah produk yang mudah dibuktikan dan cepat pembuktiannya. Itu spesialis. Ya, produk katalog, produk pilihan adalah produk yang dipilihkan. Spesialis, pilihan, katalog. Karena saya tidak mungkin ngomong produk ini jangan dipakai, kemudian dipakai. Saya berurusan dengan perusahaan, benar itu jadinya. Maka saya dari dulu saya terjelaskan begitu. Ya. Kalau tidak bisa dibayangkan. Stokis modalnya 30 juta, 1 juta, produknya 200 item. Bisa produk-produk buki nantinya di tempat Anda nantinya nggak laku. Dan salah memilih, nggak bisa masarin, numpuk di situ, bermasalah dengan produk nanti. Maka dari situlah harus pandai-pandai mengatur, memanage yang tepat mengenai produk-produk itu. Nah orang pun juga begitu. Orang-orang baru jangan terlalu kepo, diajarkan hal-hal yang mungkin Anda belum menguasai dengan benar. Diajarkan dengan seperti tadi. Itulah cara melatih mereka. Ya, karena Anda ngejar peringkat, ngejar omset, yang dibutuhkan itu hanya poin dan selisih keuntungan kan? Produk adalah mendorong, seperti itu. Ya, produk adalah mendorong seperti itu. Ya, kalau Anda katanya cashless, semua produk harus disediakan. Kan seperti itu. Tapi dalam presentasi ke lapangan ini harus dipilih.
Produk-produk yang baru, produk yang lama juga dihitung. Misalkan produk baru, Anda pilih ada beberapa Anda. Permintaan distributor tetap dibatasi. Jangan kelihatan laris, manis langsung terlalu digieto. Mari mono, selesai masalahnya, nggak laku, numpuk, mojok. Nah, padahal distributor baru nyoba-nyoba apa yang mau. Dan tak promosi nyoba semuanya dan ada predisinya, wah laris manis. Setelah itu nggak ada pembelinya. Nah, numpuk di pojok, ya sudah selesai, sampai expired. Nah, itu sebenarnya harus hati-hati. Makanya kenapa saya katakan produk spesialis ujiannya minimal 1 tahun. Tapi calon produk spesialis Anda sudah mulai melihat dari awal. Ini karakter produk ini calonnya bisa masuk spesialis di calon. Seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Nah, itu dalam nanti memetakan di dalam jaringan. Nah, kalau ini dilakukan sebetulnya program dilakukan mengejar keuntungan 2 juta jumlah frontline tertinggi. Dari mana dia mendapatkan frontline dalam situasi yang kadang tidak gampang, orang diundang kumpul-kumpul. Ini nanti masalahnya apa? Anda mengundang orang kumpul-kumpul nggak gampang lagi kan? Nah, kalau Anda tidak menggunakan metode mengumpulkan konsumen, gimana Anda mengedukasi? Maka salah satu strateginya adalah Anda membuat grup konsumen. Pada metode grup konsumen, apakah baru sekarang saya sampaikan? Sebelum corona kan? Saya menyampaikan grup konsumen ini kan sebelum corona kan? Ya selama corona ya sesuai aja, diperkuat aja. Karena akan terjadi perubahan perilaku terhadap masyarakat, terhadap lingkungan. Maka itu harus dibangun, ya. Jumlah distributornya, nah, kita butuh jumlah distributor, butuh jalur aktif, jumlah jaringan distributor 15 dan sebagainya seperti itu. Nah, ada beberapa metode, ada beberapa yang harus kita lakukan nantinya untuk menyiasati ini semuanya. Dan Anda harus membuat jalur frontline, Anda membuat jalur yang lain. Nah, metode di online, perekrutan di online, cara masangnya sudah ada berbeda ukurannya. Ya, nanti makanya tetap ukuran kita, fatal set kita tidak berubah. Ya, seorang manajer berapa frontline fatal setnya? Manajer masih ingat berapa frontline? Distributor inti masih ingat enggak? 10. Ya, 10. Silver berapa frontline-nya? 15. Gold manager ke atas 20. Itu pegangan tetap tidak berubah. Ya. Tetapi dengan metode online, kalau saya salah mengeterapkannya, Anda bisa saja merekruti karena pelanggan Anda banyak, jadi member Anda banyak. Nanti Anda bisa punya gold manager frontline-nya petang puluh, frontline-nya 50. Apakah itu baik? Ada baiknya, ada tidaknya. Maka di kesempatan hari ini saya akan berikan beberapa tips nantinya bagaimana menjaga jaringan yang jauh. Kalau Anda punya frontline di Kalimantan, karena dengan peraturan seperti nanti tidak mungkin kan Anda punya jaringan di Kalimantan, Anda punya di NTT, di Irian, di Sumatera, begitu kan? Nah, kalau mereka sendirian, mereka mudah dipengaruhi orang. Mereka tidak punya ketahanan yang tinggi. Maka terlepas dari Anda tetap memiliki frontline fatal setnya tadi, minimal manager adalah 10, silver minimal 15, gold manager minimal 20, tapi diindikasi seperti itu. Kenapa? Targetnya hukum rata-rata. Seorang sim manager minimal 2 kaki, idealnya 3 kaki jalan. Ya, seorang manager minimal ada 3 kaki 500 poin. Seorang silver targetnya punya 3 kaki 1000 poin. Totalnya 5000, umumnya 2. Seorang gold manager minimal 3 kaki 2000, itu pasti sehat. Jadi 3 kaki, bukan 2 kaki 5000. Itu marketing plan. Jadi harus dibedakan marketing plan dengan fatal set ini berbeda. Kalau marketing plan itu dirancang untuk mencapai peringkat-peringkat sesuai dengan aturan perusahaan. Tapi kalau fatal set itu dirancang untuk membuat penghasilan Anda gendut. Jaringan Anda aman, safety, penghasilan Anda besar. Itu fatal set, berbeda. Jadi fatal set dengan marketing plan tidak sama. Maka kalau Anda ngejar fatal set, pasti peringkat dapat, penghasilan dapat. Itu pasti dapat. Nah, nanti bagaimana? Ada permainan namanya stacking.
Jadi kalau Anda punya jaringan di Kalimantan, bagus supaya mempertahankan gimana? Bantu jaringan dari tempat yang lain. Tapi harus dikomunikasikan. Itu caranya memperkuat mereka. Ya, kalau tidak dia sendirian. Jadi ada punya frontline nanti di Kalimantan, gimana dia aktif dan sebagainya, bantu dia supaya semangat karena Anda belum bisa datang di Kalimantan. Kasih downline dari perekrutan, gabungkan dengan dia. Mungkin yang dari Sumatera dikasih downline dari Kalimantan. Kalau dari Kalimantan kasih downline yang dari Jawa. Nah, seperti itu. Sehingga pada saatnya undang mereka di pertemuan biar ketemu upline dan downline. Nah, di pertemuan kan intensif biar ketemu upline dan downline-nya di sana. Karena tetap harus ada pertemuan. Karena tanpa pertemuan nggak bisa, emosional dan nyambung. Nah, itu nanti petanya bisa terjadi yang namanya program stacking. Tetapi fatal sign melebarnya nggak bisa dihindari. Karena jalannya tidak hanya online, ada yang offline nanti ini. Offline juga berkembang, online juga berkembang. Maka Anda harus menyesuaikan dengan program. Sebetulnya kalau mereka sudah lulus Master Eagle, artinya mereka sudah siap jadi Master Inti. Seorang yang sudah lulus Master Eagle siap jadi Master Inti, hanya butuh belanja 10 juta Master Inti. Selesai sebetulnya. Anda bisa bayangkan, kalau Anda bisa menilai ini semuanya, kalau Anda membangun jaringan baru buat orang yang berpotensial, kalau dia punya 5 orang yang lulus Master Eagle dan berada di 2 jalur, dia saya jamin GM. Yes. Jadi program ini sebenarnya tarik ke depan simple sebetulnya, tapi sengaja saya tidak buat seperti itu supaya tidak mudah dicontoh. Ini program Bapak Ibu semuanya, jangan dimakan crossland. Jadi kita bekerja tuh ukurannya jelas, ngejar keuntungan, iya, ngejar program, sistem ya kena semua sudah. Mereka kena semua dan ngambil ini semua. Ini tinggal urus. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya uang untuk Master Inti? Ya belum siap, ya biar donanya yang dia punya uang, nggak ada masalah. Karena secara kesiapan mereka sudah Master Inti sebetulnya, tapi mereka belum resmi jadi Master Inti. Master Inti ini kan pemegang logistik. Dia punya jaringan, dia memegang logistik, kan sudah siap. Maka bisa saya katakan kecepatannya luar biasa. Kalau siklus ini pertama bergelombang seperti ini, Anda bisa tahu kira-kira omsetnya berapa. Kalau mereka memasuki tahap kedua program berikutnya, bisa jadi di grup ini lebih dari 5 yang ikut. Ya kan? Kalau Anda mempola dengan bagus, mereka akan ikut. Sehingga bisa jadi terjadi jaringan A. Nah, bisa saja di jaringan A muncul seperti ini, Master Eagle. Nah, kalau ini terjadi, maka 3 bulan berikutnya paling lama dia GM. Paling lama dia GM. Bisa jadi pada saat dia ikut Master Eagle, kasusnya bisa saja pada saat ikut Master Eagle, pertama kali dia ikut Master Eagle sudah punya jaringan, ini juga ikut. Bisa kan? Begitu ke Master Eagle, dosennya sing loro malah Master Eagle bareng karo upline, mungkin nggak? Sangat mungkin. Nah, inilah sebetulnya yang akan menjadi lompatan-lompatan di dalam grup kita nantinya. Nah, ini bisa terjadi kalau kita menggunakan promosinya fokus di sini. Kita ajarkan teknik penjualan, Anda ajarkan bagaimana closing, perekrutan, maka sebetulnya skill di dalamnya yang diajarkan adalah bagaimana menjual, bagaimana merekrut. Nah, itu yang diputar-putar, setelah itu masukkan mereka, visikan mereka ke sistem, tujuannya ngejar ini. Itu sebetulnya. Nanti kalau sudah masuk ke sini, mereka sudah kita ajarkan, mereka sudah masuk ke pendidikan level berikutnya di LC. Di LC digodok tersendiri. Itu saja sebetulnya. Sistemnya sebetulnya tidak terlalu rumit aslinya. Tugas saja ngajari jualan, ngajari rekrut, bagaimana mereka motivasinya kuat,
mau berjuang, selanjutnya mereka masuk master inti. Setelah master inti, karena mereka berangkatnya dari visi, berangkatnya dari pendidikan, Anda bisa masukkan bahwa itu penting. Kemudian dia masuk ke LC, mereka dapat materi di LC. Yang mengisi materi LC kan juga bukan Bapak Ibu kan? Masih leader-leader besar Anda kan? Di track di LC. Mereka semakin semangat, mereka mengejar stokis. Beberapa dari mereka mengejar stokis. Sudah. Kalau Anda mengerjakan dengan benar-benar betulnya, maka sebenarnya kalau program ini Anda ikuti dengan benar, saya yakin dalam 1-2 tahun, dalam 2 tahun sejak Anda ambil keputusan, Anda pasti bisa membuat lebih dari 15 stokis baru. Ini yang banyak dilakukan terus terang aja di grup Madiun. Mereka belum menggunakan program ini, tapi clue-cluenya mereka menggunakan seperti itu. Kenapa di Madiun ini beberapa leadernya sudah punya stokis yang tinggi, di samping tempat regulatif mereka mendorong visinya lebih kuat. Salah satunya adalah bagaimana Anda pastikan domain Anda punya impian yang tertulis. Itu yang penting. Anda pastikan domain Anda kalau mengambil materi Anda datangi follow up mereka harus punya impian yang tertulis. Mereka harus punya impian, itu pastikan. Karena di sini sebenarnya sumber powernya. Nah, kalau mereka sudah punya impian yang tertulis, di situ Anda sebagai leader mengambil keputusan, mengarahkan ke dia, itu dijadikan impian jangka pendek, menengah atau panjang. Karena seseorang impiannya tidak sama di awal. Ada yang di awal langsung punya impian besar. Saya ingin 100 juta. Saya ingin mobil ini. Gak usah dihalang-halangi, sampaikan ke mereka. Ibu, saya ingin Innova, misalkan Innova Ventil, saya ingin rumah seperti itu. Dibutuhkan, ya gak masalah. Tapi jangan sampai dijadikan impian 1 tahun, konyol jadinya kan. Saya dukung impian ini untuk mewujudkan impian seperti ini, kita dukung. Ini akan menjadikan impian kita kejar 2-3 tahun. Nah, tahap pertama yang ibu kejar adalah stokis dulu. Maka yang dikejar pertama adalah master inti dulu. Setelah master inti, tahapannya adalah stokis. Begitu pun stokis nanti ngambil kendaraan yang untuk membeli mobil itu. Kalau tidak, nanti dia terjebak ngambil mobil itu, konyol lagi jadi stokis. Ini adalah mobil kedua, bukan mobil pertama. Jadi mobil pertama itu nanti ini, kita sarankan ini. Karena mobil ini untuk mengambil ini nantinya, itu bertahap. Karena beberapa distributor terjebak di sana. Karena mereka ngambil sesuatu tanpa konsultasi, boleh nggak? Boleh aja sebetulnya. Tapi seringkali akhirnya mereka habis di pembayaran kredit mobil. Jadi ngambil mobilnya belum saatnya dia ngambil seperti itu. Tanggung di titik ya abot, tidak dibesarkan jadi kebesaran. Sehingga alokasi penghasilannya habis untuk nyicil mobil. Ya bukan apa-apa sebetulnya kalau tidak sesuai langsung ngambil mobil, misalkan ya nggak terlalu tinggi lah. Ya tanggung sih ukurannya sedang, misalkan ngambil expander misalkan. Kalau income-nya 10-12 juta kan expander kan harus mumet. Bagaimana bisa expand permodalan? Kalau income mereka nya 10 juta kena expander. Expander angsurannya 4-5 juta. Operasional mereka berapa? Cukup, tapi bagaimana mereka menambah modal? Susah kan? Di bisnis ini harus nambah modalan, harus tumbuh. Itulah sebetulnya pentingnya. Jadi seorang amper harus bisa secara bijak mengarahkan downline-nya adalah mengambil kendaraan itu, ini kendaraan pertama, kedua, atau ketiga. Jadi untuk ngambil ini tahapnya ini dulu sebetulnya. Nah pada saat ngambil sumber dananya dari mana juga diperhitungkan. Oh saya ngambil expander, penghasilan cuma 10 juta, tapi dia sudah punya tabungan 70 juta, 60 juta, nggak masalah itu. Stokisnya melimpah produknya, oke mungkin, tapi nggak bisa hantam saja sama, nggak bisa. Mesti kita tanya dulu logistiknya berapa, sumber penghasilan dari mana, suaminya masih ada income atau tidak, atau sudah semuanya total dinasa dan sebagainya. Itu dasar-dasar mengambil keputusan. Nah, itu yang mengarahkan adalah upline, ya. Jadi itu. Nah, kalau mereka sudah mengambil keputusan, sudah punya impian yang tertulis, itu power mereka. Nah, kita selalu mendorong dan mengingatkan, tulis, bikin album kalau perlu. Jangan selalu dilihat, dia akan bertahan. Banyak distributor berhenti karena apa? Dia belum merealisasikan impiannya, dia belum menuliskan impiannya. Nah kalau dia menuliskan impiannya, itu namanya menjaga semangatnya dia.
Tanpa sadar, Bapak Ibu semuanya sedang menjaga semangatnya dia. Dan harus dibuktikan. Nah, kadang-kadang kan kita minta di reguler, nanti dia berikutnya, minggu pertama kita buka visi, membuat impian, kan begitu kan? Minggu kedua bawa dream book-nya. Ini loh hasilnya. Wis nulis terdurung-durung, kalau besok ditagih sampai kadiri gue selesai harus sudah pastikan punya impian semuanya. Karena belum tentu 1 minggu selesai. Ada nanti di pertemuan yang ke minggu ketiga, minggu keempat, bahkan sampai minggu kelima baru selesai menemukan dreamnya. Karena mencari dream itu yang munyer-munyer ning awake dhewe iki jane kepinginnya apa. Itu kadang orang juga muter-muter. Nah, itu yang mendorong orang akan kuat menentukan pilihan. Kalau sudah seperti itu akan lebih mudah. Ya, ini sebenarnya urusannya ke sana. Nah, kalau sudah kita fokus pada program ini. Nah, kita fokus pada program master. Nah, nanti tinggal menambah. Semakin Anda menjalankan, nanti Anda semakin akan terampil. Melakukan program ini akan semakin terampil, semakin mudah. Karena ini membutuhkan jam terbang untuk terampil. Dievaluasi. Beberapa mereka juga melakukan pertanyaan ke saya. Mungkin sebelum kita buka tanya jawab, Pak, banyak beberapa dosen yang ikut Master Eagle itu mengeluh. Kenapa? Dia merasa tertekan, merasa terbebani dan sebagainya. Ada yang menyampaikan ke saya seperti itu. Saya kembalikan ke dia. Kenapa jadi terbebani? Harusnya termotivasi terbebani. Berarti kalau ada terbebani, tertekan, salah ngikutkan kemarin. Berarti dipaksa hidupnya. Iya kan? Tidak diberi pengertian. Loh, ini gak lulus, lo gak apa-apa. Kan begitu kan? Ya. Tapi kan orang berani mengeksplorkan dirinya. Orang diberi ruang. Orang diberi penghargaan. Karena beberapa orang inginnya penghargaan. Bukan hanya peringkat. Dia ingin dirinya diakui. Wah, bisa 500 poin 3 bulan berturut-turut punya jaring seperti itu, dinaikkan ke depan, dihargai. Nah, menggunakan PIN-nya. Mari kita jelaskan, ya. Syarat lulus seperti ini gunanya menggunakan PIN Silver Eagle. Bagaimana dengan apply-nya? Nah, kemarin kan kita ajarkan kan, seorang goal manager syarat mendapatkan PIN, dia harus lulus jaringannya minimal 5, lulus Master Eagle. Kalau tidak, dia tidak lulus dan berarti 2 jalur. Begitu kan? Maka jangan salahkan nanti kalau Anda pakai PIN, Anda belum. Bisa terjadi nantinya. Seorang donenya lulus, apa ini belum lulus? Karena Anda punya 2 yang lulus. Donen Anda sudah pakai PIN. Nah, PIN Eagle. Sementara apply-nya belum pakai. Kira-kira. Nah, ya dilihat donen. Nah, ya nggak apa-apa. Ya itu risiko. Adil kan? Apa Anda ingin PIN? Sama. Anda ikut sebagai donen, melok program seperti donen. Anda jalani 3 bulan, tambah 5 frontend, 3 berkali-kali, 3 kali berturut-turut, Anda lulus, Anda juga pakai PIN. Enak mana? Ikut seperti donen atau bimbing donen? Risikonya kalau mau bimbing donen, Anda belum